Perkenalkan, nama saya Pastor Donatus, biasa disapa Pastor Don. Saya seorang pastor diosesan atau pastor Projo Keuskupan Agung Pontianak. Saya berasal dari paroki Santo Pius Bungkayang, Keuskupan Agung Pontianak, Kalimantan Barat. Sekarang saya bertugas di paroki MRPD, Paroki Maria Ratu Pencida Damai, Keuskupan Agung Pontianak, di kota Pontianak sebagai pastor rekan atau pastor vikaris parokial Keuskupan Agung Pontianak. Jabatan lain ketika bertugas di paroki saya sekarang, saya sebagai pastor moderator OMK, lalu pendamping untuk kelompok kategorial Santo Tarsisius atau pelayanan komuni untuk orang sakit dan lansia di paroki MRPD. Dan saat ini dipercayakan juga jabatan lainnya sebagai pastor sekretaris TEPAS atau Temu Pastores atau Pertemuan Dewan Imam Keuskupan Agung Pontianak. Itu perkenalan singkat dari saya. Sebetulnya kalau dirasa-rasa belum layak, belum tepat untuk sebagai sekretaris Dewan Imam, karena usia imamat juga masih baru, masih 1 tahun. Tetapi karena ini mungkin delegasi dari Keuskupan, saya menerimanya dengan lapang dada. Baik, itu perkenalan singkat dari saya. Lalu sehubungan dengan kegiatan retret imam di tempat ini, kali ini di Surabaya, untuk masa mengenal PKK atau Pembaharuan Karismatik Katolik dan prosesnya, saya belum mendapat tugas memang untuk di bagian ini, tetapi karena sudah ada pastor parokinya yang menanganinya, baik di PD-nya ataupun di BPK-nya sudah ada pastor yang lain. Jadi saya tidak mendapat bagian ini, tetapi pengenalan tentang PKK atau Pembaharuan Karismatik saya sudah mengetahuinya ketika saya masih sebagai prater di Malang, waktu kegiatan di Ngadireso Tumpang, Malang, waktu tahun 2013, ya sekitar 10 tahun yang lalu. Bahkan tetapi walaupun begitu, saya sudah memahami sekali PKK artinya, dan kali ini sebagai imam pertama kalinya saya untuk mengikuti PKK di tempat ini. Dan saya pernah ikut, memang dikenalkan juga ketika saya mengikuti acara Priskat atau Pria Sejati Katolik waktu itu. Lalu sebagai imam, saya kali ini mengikuti sesuatu yang luar biasa, retret imam yang diselenggarakan atau diadakan BPN. Artinya ini retret yang sungguh keren dan sungguh mantap, luar biasa, karena menghadirkan imam se-Indonesia. Itu sesuatu yang pengalaman yang begitu luar biasa bagi saya mengalami. Tentu juga saya rasa para imam yang hadir sekitar 60-an, mungkin 70-an yang hadir merasakan hal yang sama juga, karena itulah yang dialami kami saat ini. Lalu kesan tentang retret imam yang diikuti dari materi dan pembicara. Yang pertama mengenai materi sangat-sangat bagus sekali, lalu menarik, baik dari hari-hari pertama dan hari-hari terakhir, sangat menyambung. Artinya tema per tema yang diberikan oleh pemateri itu menjadi satu kesatuan, nyambung sekali, jadi mudah diikuti karena saling berkaitan satu sama lain, sampailah menemukan titik akhirnya yang materi terakhir ini menjadi serupa dengan Kristus. Jadi hari pertama dikenalkan oleh Pak Budi sebagai ketua BPN, sebagai pendahuluan tentang secara umum tentang PKK itu sendiri. Lalu hari-hari berikutnya dilengkapi dengan materi-materi yang berhubungan dengan hal itu sampailah hari ini. Jadi itu yang menjadi sesuatu yang sangat menarik dari materi-materi yang dibawakan oleh para pembicara. Dan pembicara yang membawa ini sungguh luar biasa sekali. Saya acung jempol para pembicara, Pak Budi, Pak Perdi, lalu Pak Go, Ibu Epi, Bu Depi maksud saya, Bu Depi, Bu Eli, Bu
Bu Yudi, Romo Step, moderator luar biasa Romo Step yang memberikan mewakili imam untuk memberikan inspirasi kepada kami imamnya. Lalu Pak Tanto, Pak Kris, lalu Pak Ferry dan Pak Ari yang hari ini sesi terakhir saya acung jempol bagaimana mereka memberikan sesuatu kepada kami, pengalaman-pengalaman rohani mereka, kesaksian-kesaksian hidup yang dikatakan dengan jujur, dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya itu akan menginspirasi kami sebagai imam yang nantinya ketika kami kembali ke paroki, itulah yang bisa kami juga katakan bagaimana kesaksian-kesaksian imam, para awam Katolik dengan pengalaman kekayaan rohaninya, mereka bisa membuktikan cinta Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup mereka. Memang kalau dilihat bukan mulus-mulus saja perjuangan mereka untuk mencapai Tuhan yang diimani, Tuhan yang menyapa mereka. Maka kesempatan-kesempatan di retret ini mereka di samping mereka menyampaikan materi, tapi mereka juga menyampaikan kesaksian-kesaksian hidup yang mereka alami. Dan saya percaya itu adalah inspirasi Roh Kudus yang menggerakkan mereka sehingga mereka mampu. Dan saya sampai berpikir, andaikan banyak awam Katolik seperti ini di setiap paroki atau di keuskupan, pasti hidup dan tidak gereja itu tidak khawatir dengan kehidupan gereja. Itu yang kesan saya melihat pembicara yang dengan kualitasnya memberikan kesaksian. Itu sehubungan dengan materi dan pembicara. Lalu dan mereka juga menyampaikan dengan materi-materi yang didukung, bukan hanya semacam bercerita, tetapi apa yang dialami di relasi mereka dengan Tuhan. Lalu didukung dengan surat-surat paus, dan itu kalau awam sendiri menyampaikan dengan didukung dengan ajaran-ajaran gereja, itu sangat menarik sekali. Artinya berarti awam itu sudah paham sekali dengan hal itu. Dan ternyata yang selama ini di benak saya itu dipelajari oleh para kaum religius atau imam, tetapi kali ini saya menyaksikan dari kalangan awam mewakili yang lainnya juga mempelajari mendalami tentang tradisi-tradisi gereja dalam didukung oleh surat-surat apostolik dari kepausan. Itu sangat menarik. Lalu pesan saya untuk BPN dan OMK, yang pertama untuk BPN, ya tentu karena hal ini sangat baik, maka pesan saya jangan sampai berpaling, jangan sampai kendor, malah lebih bersemangat dan lebih baik lagi. Karena yang sekarang itu saya melihat sangat baik dan sangat bersemangat, kompak, sangat kerjasama yang baik, dan itu menunjukkan hal yang baik dari kehidupan rohani mereka. Jadi hal sederhana yang saya lihat, kekompakan atau kerjasama yang baik dari BPN dan anggota-anggotanya itu ketika saya melihat mereka diberikan tugas membawa doa, membawakan pujian, itu tidak ada bedanya. Nampaknya memang sudah terstruktur, dan itulah ya kerjasama yang bisa saya lihat dari mereka. Jadi menunjukkan mereka dapat bekerja sama dengan baik. Itu sehubungan dengan BPN. Itu pesan yang untuk BPN. Yang kedua untuk OMK, ya jika OMK mengalami masalah hidup dan juga untuk mengenal Tuhan lebih dalam, karena yang masih muda itu tentu masih menemukan jati dirinya. Nah, maka pesan saya untuk OMK, ayo ikuti SHDR, Seminar Hidup dalam Roh, atau apapun sebutannya yang sehubungan dengan hidup dalam roh. Dan Anda bisa ikuti melihat informasinya atau bertanya dimanapun. Dan apabila Anda ingin mengikuti seminar SHDR ini, jangan dulu tanya hasilnya, tetapi dicoba dulu untuk mengikutinya. Karena kalau Anda sudah mengikutinya, nanti akan Anda buktikan hasilnya bagaimana. Percayalah, yakinlah, Anda akan menemukan titik ubahnya. Seperti yang saya alami secara pribadi dari hari pertama sampai hari terakhir ini. Hari pertama Romo yang duduk sebelah kiri kanan saya, pastor, itu melihat saya nampaknya kurang gairah katanya, tetapi bukan berarti kurang gairah karena saya tidak bersemangat ikut retret ini, tetapi karena saya masih baru, artinya saya mau fokus dari
untuk mendengarkan materi-materi itu, tetapi kesan dari para pastor yang duduk di kanan saya bersama. Tetapi puji Tuhan di hari-hari berikutnya, artinya hari setelah hari pertama, kedua, dan ketiga, saya menemukan pembaharuan, kata Teddy Kubah. Saya mau tampil untuk memberikan kesaksian karena saya merasa ada sesuatu yang menggerakkan saya, sehingga saya ketika ada diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian, saya pun tampil walaupun saya nampaknya satu-satunya imam muda yang hadir pada saat ini. Dan saya rasa itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih untuk semuanya.